Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda di mana saja Anda berada. Kembali lagi di program Mutiara Hati. Sesi kali ini kita akan membahas tentang salah satu fenomena masyarakat yang memiliki pekerjaan fisik, pekerjaan yang berat. Bagaimana hukumnya di bulan suci Ramadan? Bagaimana Islam memandangnya? Apakah boleh kita membatalkannya atau tidak? Kita akan dengarkan penjelasan bersama Ustadz Sardiawan Umar MPDI. Beliau adalah pengasuh Pondok Tahfiz Hizbah Al-Mizan. Nah, kita akan simak 30 menit ke depan, tetap di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Kembali lagi di program Mutiara Hati bersama Ustadz Sardiawan Umar, pengasuh Pondok Tahfiz Hizbah Al-Mizan, dan bersama saya Agus. Kali ini kita akan bahas tentang satu buah fenomena masyarakat, Ustadz, yaitu ada di antara masyarakat kita yang kemudian memiliki pekerjaan fisik, dalam artian pekerjaan berat, dan kemudian tidak berpuasa. Nah, ini bagaimana ya sebenarnya Islam memandangnya? Jadi bagaimana Ustadz Islam memandang seseorang yang memiliki pekerjaan fisik, pekerjaan yang berat, namun dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa itu, Ustadz? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada para pemirsa Mujahidin TV, Kompas TV, serta radio 105.8 Mujahidin, radio dakwah Anda, dimanapun antum berada, kita selalu berharap semoga amal ibadah puasa kita, amal ibadah sholat kita, dan amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terkait dengan fenomena apa tadi, pekerja berat. Iya, pekerja berat. Yang ditanyakan oleh sebagian besar masyarakat. Apakah mereka ini boleh meninggalkan puasa? Iya. Lalu bagaimana Islam memandangnya? Nah, ini sebenarnya terkait di Quran surah Al-Baqarah di ayat 183, itu kewajiban perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban orang yang beriman harus menjalankan ibadah puasa. Diseru oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, di ayat 184-nya itu ayyam ma'dudat, hari-harinya sudah ditentukan. Faman kana minkum maridhon, siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, musafir, sakit, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Berarti yang orang yang sakit, orang yang musafir boleh meninggalkan puasa, tetapi harus diganti mengqadha di hari yang lain. Kemudian kalimat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang merasa berat pekerjaannya atau merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, ini yang digarisbawahi, yutiqunahu. Sebenarnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang merasa berat menjalankan ibadah puasa itu, yang pertama, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Maka dia boleh masuk kategori yutiqunahu. Ya, yutiqunahu ini asal katanya kan ataqa yutiqu. Apa ya? Kalau kita telusuri itu kerah yang sangat sempit mencekik leher kita. Iya. Jadi pakai baju tapi kerahnya sempit gitu. Sehingga antara bisa dengan tidak pakai baju ini terasa berat benar gitu. Sama dengan orang yang yutiqunahu, itu orang yang berat menjalankan puasa. Dia ragu-ragu mau menjalankan ibadah puasa. Maka mereka diberikan keringanan, boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Satu, orang yang termasuk yutiqunahu, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Tapi kalau sakit tadi yang di pertama tadi ada harapan sembuhnya, ganti qadha. Kemudian kategori yang kedua, yutiqunahu,
yaitu wanita yang hamil dan menyusui yang dia khawatir akan bayinya. Dia mampu berpuasa, tapi dia khawatir akan janinnya ini nanti terjadi apa-apa, maka dia bayar fidyah. Itu pun harus diqadha lagi, qadha plus fidyah. Nanti ada pembahasan khususnya. Nah, jadi yutiqunahu tidak termasuk pada pekerja berat seperti yang terjadi sekarang, seperti kuli bangunan, ya kan, tukang. Sebenarnya tidak masuk dalam kategori itu. Nah, cuman terkait dengan ayat ini, maka para ulama menjelaskan satu, hukum asal puasa itu wajib tadi. Iya. Bagi orang Islam yang baligh dan berakal. Tentunya tukang-tukang kuli bangunan ini sudah baligh dan berakal. Betul. Tidak gila, ya. Yang kedua, puasa itu boleh dibatalkan manakala seseorang di dalam hari itu terasa berat atau merasa darurat, kalau seandainya dia lanjutkan puasa ini bisa membahayakan dia, bisa membuat dia sakit. Nah, termasuklah tadi kategori orang-orang yang pekerja tadi. Maka dia boleh membatalkan. Itu pun harus diganti dengan puasa di hari yang lain. Maka kesimpulannya, tukang-tukang atau kuli bangunan, kuli panggul ya. Iya. Nah, mereka yang bekerja berat ini harusnya mereka ini berniat puasa. Tetap niat puasa di malam hari atau subuhnya sahur, tapi manakala di pertengahan bekerja dia nggak mampu karena khawatir kesehatannya, maka dia boleh membatalkan puasa itu. Iya, demikian penjelasan dari Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda. Kembali lagi bersama saya Agus dan juga Ustadz Sardiawan Umar. Kita bahas tentang fenomena di tengah-tengah masyarakat yang dengan alasan pekerjaan kemudian membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Nah, sebenarnya Ustadz, apa sih patokan atau kriteria pekerjaan seseorang itu yang membolehkan mereka untuk tidak melakukan puasa atau membatalkan puasa, Ustaz? Baik. Bismillah. Para pemirsa Mujahidin TV, Kompas TV, Radio Dakwah Anda 105.8 dimanapun Anda berada, Masya Allah. Secara umum sebenarnya siapapun yang menjalankan puasa lalu dia mengalami kondisi darurat yang mana kalau dia melanjutkan puasa itu bisa mengurangi kesehatannya, maka dia boleh membatalkan puasa. Sebagaimana kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat, bahwa kondisi darurat itu membolehkan untuk melanggar keadaan yang memang harus kita lakukan. Tapi kalau terkait dengan kriteria pekerjaan seperti apa sebenarnya sampai seseorang itu boleh membatalkan. Nah, jadi bukan boleh tidak berpuasa, tapi membatalkan. Artinya dia puasa dari malamnya berniat sahur, kemudian di pertengahan jalan atau di pertengahan hari dia nggak mampu melanjutkan puasa itu, sedangkan pekerjaannya masih banyak. Maka dia boleh membatalkan puasa tadi. Yang itu mesti digarisbawahi. Jadi bukan dari awal, saya niat nih besok saya masih kerja, saya nggak akan puasa besok. Jadi saya nggak bangun sahur, saya nggak niat puasa. Ini nggak boleh, berdosa, gitu ya? Haram. Ya. Jadi kriterianya yang pertama para ulama mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan kecuali di siang hari bulan Ramadan. Memang ini pekerjaannya di bawah terik matahari. Sehingga sangat menguras energi, ya, dan mengeluarkan keringat yang luar biasa, dan itu dari mulai pagi sampai sore, ya. Nah ini luar biasa. Dari berapa jam itu? Katakan dari jam 8 ya sampai jam 5 itu di luar terus, ngaspal jalan, itu kan luar biasa gitu ya. Betukang di bawah, tapi kalau dia cuman ngecat ya kan, itu kan di dalam kamar, di dalam rumah, tidak kena terima tekanan. Ini tidak masuk kategori. Jadi kategorinya memang pertama pekerjaan yang tidak bisa tinggalkan di siang hari, dan itu memang di bawah terik matahari, menguras energi. Yang kedua,
kriterianya itu pekerjaan yang ditujukan untuk mencari nafkah keluarga. Iya. Nah, jadi kalau dia masih sendiri, bukan untuk nafkah keluarga, tidak nanggung orang tua, hanya untuk dirinya pribadi, carilah pekerjaan yang lain yang jangan sampai mengganggu ibadah puasa. Tapi kalau memang hanya itu keahliannya dan dia punya tanggungan untuk menghidupi anaknya, untuk menghidupi istrinya, atau mungkin memang dia satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga, mana bapaknya sudah meninggal dunia, ibunya sudah renta tua, adiknya butuh biaya sekolah. Nah, orang-orang yang seperti ini memang diniatkan untuk menjadi tulang punggung keluarga, maka masuk kategori boleh membatalkan puasa bila mana di pertengahan puasa dia tidak sanggup lagi untuk menjalankan puasa itu sampai selesai. Ya. Jadi poinnya itu adalah lebih kepada dia fokuskan pekerjaannya hanya di siang hari, tidak bisa diganti dengan di malam hari, dan untuk menafkah keluarganya. Oke, jadi itu kriterianya. Jadi bukan berarti udah niat dari awal tidak berpuasa gitu ya? Nggak boleh. Jadi tetap berniat berpuasa, dan kemudian apabila kemudian di tengah jalan tidak mampu, boleh membatalkannya. Dan kemudian kalau udah dibatalkan, ini bagaimana menggantinya, Ustaz? Apakah ganti puasa atau boleh bayar fidyah tadi itu? Ya, yang ayat tadi 184 Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Yang fidyah itu memang orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, orang tua atau lanjut usia, ya, yang sudah lemah fisiknya sehingga mereka boleh bayar fidyah, termasuk nanti wanita yang hamil dan menyusui karena khawatir akan janinnya, akan bayinya. Nah, ini boleh membayar fidyah. Walaupun nanti wanita hamil menyusui itu selain fidyah dia tetap mengqadha puasa. Tapi untuk pekerja berat yang tadi kita sampaikan, itu tetap caranya adalah mengganti puasa, tidak boleh membayar fidyah. Ya, jadi harus mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi tetap harus mengganti puasa di hari lain ya? Ya. Oke, jadi tidak boleh bayar fidyah saja, kayak gitu. Nah, salah satu pekerjaan juga nih, Ustaz, adalah atlet nih, Ustaz ya. Nah, kalau atlet itu gimana, Ustaz? Apakah juga termasuk orang-orang yang demikian? Karena dilakukannya memang jadwalnya kenanya siang hari gitu misalnya. Pertama, kita himbau kepada saudara-saudara, kawan-kawan kita yang atlet, manakala dia masih mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah. Tapi manakala dalam tandingan atau hari hanya itu dia menampilkan dan tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka dia boleh merasa tidak mampu lagi dan itu membahayakan dia, maka dia boleh membatalkan puasa. Cuman di hari pertandingannya, bukan di hari latihannya. Kalau latihan itu bisa dicari waktu malam. Jangan mencoba-coba untuk mencari celah agar tidak berpuasa. Ini kan kadang-kadang orang ini terlalu kebablasan. Agama itu mudah, tapi suka mencari kemudahan agar dia meninggalkan syariat agama Islam. Nah, ini yang harus dijaga. Baik, itu penjelasannya. Ikhwafillah, pendengar 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, pemirsa Kompas TV dan M2 TV. Tetap di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, kembali lagi bersama saya dan narasumber kita Ustadz Sardiawan Umar MPD. Yang kali ini kita bahas tentang pekerjaan yang memberatkan gitu ya, sehingga menjadi alasan untuk mereka membatalkan puasanya. Nah, tapi bagaimana Ustadz kita itu mensiasatinya gitu ya, bagi para pekerja berat ini, agar kemudian ya mereka tetap berpuasa gitu, tidak kemudian justru malah membatalkan puasanya itu. Seperti apa, Ustaz? Baik, alhamdulillah, saudara-saudaraku, ketika memahami syariat agama Islam itu mesti menghadirkan rasa keimanan, supaya apa yang didengar bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau sudah menghadirkan rasa tidak suka atau benci, nah itu susah untuk menjalankan. Termasuklah kajian kita pada hari ini caranya. Pertama, untuk pekerja berat yang tadi membatalkan puasa karena tidak sanggup menjalankan puasanya sampai selesai, maka dia boleh membatalkan tapi mengganti. Nah, kapan menggantinya? Misalnya hari Ahad
Ya libur kan nggak bekerja itu. Iya. Nah dia ganti, dia puasa. Pertama dia puasa dulu itu. Nanti di hari yang lain, ya dia ganti puasanya. Cari hari-hari libur sampai dia harus bayar puasanya. Tapi manakala sampai setahun ke depan Ramadan berikutnya masih belum lunas hutang puasanya ini, maka tahun ke depannya bagaimana Ustadz? Tetap ganti puasa, cuman dihukum bayar fidyah. Sesuai dengan hari yang ditinggalkan tadi. Misalnya hutangnya 10 hari. Iya. Masuk Ramadan tahun berikutnya. Maka hutangnya tetap 10 hari. Kemarin 10 hari. Tapi tambah lagi fidyah. Karena dia sudah masuk bulan ke depan. Nah, itu baru dia masuk fidyah tanpa mengurangi kodoknya. Jadi double dapatnya. Nah, jadi kawan-kawan yang bekerja berat seperti tukang, ya seperti atlet tadi, karena sebagian ulama ada yang membolehkan membatalkan puasa jika tidak sanggup di saat pertandingannya. Maka carilah hari-hari libur untuk mengganti puasa. Tidak serta-merta langsung tidak puasa dan cukup bayar fidyah saja. Nah, ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian coba cara yang berikutnya lagi. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana kalau seandainya mencari pekerjaan yang lain, gitu kan? Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau memang itu keahliannya, ya sudah lanjutkan. Tapi saya ingin berbagi pengalaman. Oke. Di segmen yang terakhir ini, pengalaman saudara kami. Jadi beliau ini pekerja jualan tahu di daerah Pelamboyan Pontianak ini. Ya. Saya salutnya luar biasa. Itu selain bulan Ramadan dia bekerja jualan tahu tiap pagi. Dan hasil uang itu sebagian dia makan untuk nafkah, sebagian dia tabung. Tabungnya untuk apa? Ternyata tabung untuk bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, itu dia full tidak jualan. Off dia. Off, luar biasa. Orang kalau seandainya masuk Ramadan bekejar, berusaha untuk mengumpulkan harta siap-siap lebaran. Iya, mau lebaran. Tapi ya? kalau orang ini justru tidak. Kenapa saya bilang? Biar fokus ibadah puasa, ibadah Quran dan ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Jadi nggak mau jual. Padahal jualannya cuma dari subuh, ya kan, sampai jam 7 jam 8 pagi selesai. Tapi dia nggak mau. Nah, saya tanya, kenapa berani nggak jualan gitu? Apa nggak takut nggak punya penghasilan? Ternyata kata dia, sudah saya siapkan Ustadz. Saya tabung dari hasil setiap bulan saya jualan itu. Nah, kalau boleh tahu, emang berapa sih saya bilang? Hasil dari jualan tahu itu Anda sisihkan, tabung agar mencukupi selama Ramadan tidak bekerja lagi sampai Idul Fitri, membeli baju lebaran, ya kan, dan yang lainnya, kebutuhan anak istri. Saya tanya dan beliau menjawab, kata beliau, alhamdulillah selama 11 bulan saya jualan itu saya sisihkan sudah mencapai tabungan saya sebesar 15 juta rupiah. Masya Allah. Jadi kalau seandainya jualan tahu saja bisa nabung hanya untuk menspesialkan, mengistimewakan beberapa supaya fokus. Kenapa Anda yang pekerja berat, apalagi atlet yang Masya Allah pendapatannya bisa lebih dari jualan tahu. Ayo saudara-saudaraku, bahwa ibadah puasa Ramadan ini kewajiban. Ya, ini standarnya ibadah orang Islam, mau tidak mau kewajiban harus dijalankan. Jadi jangan sampai mencari celah untuk meninggalkan ibadah puasa ini, karena di ayat terakhir 184 itu wa antasumu khairul lakum, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetaplah berpuasa. Kalau misalnya bisa bertahan puasa, pertahankan puasa itu. Seberat apapun pekerjaan kita, itu jauh lebih baik kalau kamu mengetahui. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andai kata umatku ini tahu apa saja keutamaan-keutamaan orang yang mau puasa di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka dia pasti akan berangan-angan meminta kepada Allah agar semua bulan ini selama 12 bulan tadi itu semuanya dijadikan bulan Ramadan. Baik, barakallah. Luar biasa, pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Demikianlah, semoga kita bisa mengoptimalkan puasa di bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin, sebisa kita. Memang Islam itu mudah, tapi jangan sampai kita memudah-mudahkan. Nah, demikian, simak terus program Mutiara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kompas TV, independen, terpercaya.